La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada. Inilah konsep dari ateis. Konsep yang terus dikampanyekan. Seperti yang dilakukan oleh Richard Dawkins dalam bukunya The God Delusion. Bahwa orang yang percaya akan adanya Tuhan, mereka percaya pada khayalan dan kekosongan. Ateis sangat mempersoalkan tentang keberadaan Tuhan. Ateis mengkampanyekan bahwa Tuhan itu mustahil ada. Bahkan mengatakan Tuhan hanyalah sebuah delusi yang berbahaya. Kali ini mari kita bahas soal konsep keberadaan Tuhan. Sebagian orang meragukan tentang keberadaan Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Ya, memang Tuhan tidak dapat dilihat melalui kasat mata. Namun kita harus ingat bahwa tidak terlihat oleh mata bukan berarti tidak ada. Di dunia ini banyak hal yang belum terlihat, tetapi faktanya ada dan kita rasakan. Misalnya akal, cinta, udara, ruh, gelombang, dan lain sebagainya. Untuk kali ini ateis mau mempercayainya. Jikapun mata ini dapat melihat Tuhan, tidak menjadi jaminan semua manusia akan percaya kepada Tuhan. Sebab mereka yang buta matanya tentu tetap tidak akan bisa melihat Tuhan. Lalu jawaban yang seperti apa yang akan ateis berikan kepada orang yang buta tersebut? Keberadaan Tuhan yang belum bisa tercerna oleh akal, sains ataupun bukti-bukti empiris bukan berarti Tuhan itu mustahil ada. Wujud Tuhan tidak akan bisa ditemui dengan penalaran semata. Dan memang tidak ada argumentasi yang dapat membuktikan eksistensi Tuhan secara konklusif. Wujud Tuhan amatlah tersembunyi dan rahasia, sehingga sulit untuk ditemukan keberadaannya. Hal ini wajar. Karena semakin tinggi sesuatu, maka akan semakin sulit untuk mendapatkannya. Untuk menemukan keberadaan Tuhan, tidak hanya memakai akal. Karena masalahnya, akal hanya bisa mengantarkan manusia pada sampainya tahap perasaan. Para filosof setelah merenungi ciptaan langit dan bumi yang begitu teraturnya, berhenti pada perkataan, ya kemungkinan ada yang namanya sosok pencipta. Kenapa mereka berhenti pada pendapat itu? Karena dibatasinya jalan akal manusia yang memang tidak dibuat sempurna, tidak lengkap dan bisa diragukan. Maka seorang ahli filosof pun tidak akan dapat menemukan Tuhan jika semata-mata hanya melalui penalaran. Sekali lagi, kebanyakan orang ingin menemukan eksistensi Tuhan melalui logika yang pada akhirnya mereka menjadi ateis. Kebanyakan dari mereka lalu mencemooh dan menertawakan orang yang menyembah Tuhan. Tidak seharusnya manusia berbangga hati atas sekelumit pengetahuan yang dimilikinya. Lihatlah bagaimana kegagalan para saintis dalam mencari sumber awal dari semua ciptaan yang telah berhasil mereka ketahui unsur-unsurnya. Mereka menggunakan cara yang salah dalam mencari keberadaan Tuhan. Jikalau ada fakta yang masih belum bisa dijelaskan sesuai sains pada masa ini mengenai keberadaan Tuhan, bukan berarti serta-merta harus menghilangkan keimanan kita akan keberadaan Tuhan. Sebab hal itu merupakan suatu permasalahan dari banyaknya permasalahan soal agama yang terkadang perlu waktu untuk dapat terpecahkan oleh manusia. Cara-cara mengetahui berkaitan dengan Tuhan tidak mutlak dengan sains yang telah ada.
jika seorang filosof atau saintis merenungi ciptaannya, bumi dan langit yang penuh dengan keteraturan, kemudian berkata, kemungkinan ada sang pencipta. Maka ingatlah, agamawan mengatakan bahwa Tuhan itu memang ada. Maka seharusnya ateis mempelajari melalui agama cara menemukan keberadaan Tuhan. Melalui perantara Nabi, seorang utusan Tuhan, yaitu Nabi Muhammad SAW, kami telah menemukan Tuhan yang maha hidup, yang telah membuktikan eksistensinya melalui tanda-tanda yang sangat luar biasa, di mana tidak bisa sesuatu berwujud tanpa Tuhan. Kami tidak meyakini kepada sosok Tuhan yang kemampuannya ditentukan dan dibatasi oleh logika, akal, dan juga oleh spekulasi daripada manusia. Pada zaman manusia primitif dahulu, kondisi manusia tidak beradab. Pertanyaannya, belajar dari mana awal manusia primitif tersebut tentang adab? Agamalah yang mengajarkan manusia primitif menjadi berakhlak. Dan setelah berakhlak menjadi bertuhan. Utusan Tuhanlah yang mengajarkan agama kepada kita. Lalu sekarang ateis menolak keberadaan agama. Sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak ingin terikat oleh peraturan dalam suatu agama. Kami beriman kepada Allah yang kekuatannya, sebagaimana juga wujudnya, sebagai sesuatu yang tanpa batas, tanpa sekat, dan juga tanpa dikotak-kotakan, dan juga tanpa akhir. Ateis yang menuduh bahwa Tuhan tidak ada, dapatkah mereka membuktikan ketidakadaan Tuhan? Keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak ada hanya berlandaskan pada sains tidaklah tepat. Mereka haruslah belajar melalui cara yang lain, yaitu agama. Sesungguhnya ateis hanya memindahkan kepercayaan saja. Kepercayaan bahwa Tuhan itu tidak ada kepada kepercayaan terhadap sains. Artinya, ateis masih membutuhkan pegangan dalam hidup mereka, yaitu berpegang pada sains. Penting bagi kita umat muslim untuk meneliti agama Islam secara kafah, agar menjadi umat beragama yang logis, ilmiah, dan tidak serta-merta mempercayai kepada doktrin-doktrin semata. Seseorang yang tidak pernah mendalami tentang ketuhanan dalam agama, lalu mengatakan Tuhan tidak ada, maka hal itu adalah kebodohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.